Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis isu kontemporer yang berkaitan dengan satuan kerja. Baik, yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari isu kontemporer ini, yaitu bahwasanya isu kontemporer merupakan permasalahan atau fenomena yang terjadi pada masa kini dan berpengaruh langsung terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk di tempat kerja. Nah, dalam konteks dunia kerja ini sering sekali terdapat tantangan seperti teknologi, adaptasi terhadap pola kerja, keberagaman di tempat kerja, serta kesejahteraan mental dan fisik. Nah, memahami isu-isu kontemporer ini sangat penting agar organisasi dapat merespon perubahan dengan bijaksana dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif dan produktif. Nah, identifikasi masalah yang sudah kami tentukan diantaranya yaitu kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab di lingkungan kerja, kemudian kurangnya pengawasan dan sistem pencegahan judol di kantor Kementerian Agama Humbalang Sundutan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran siswa dalam kerapian dan kedisiplinan berseragam di Min 1 Humbalang Sundutan. Yang keempat, kurang optimalnya pelayanan BK di Min 1 Humbalang Sundutan. Dan yang terakhir adalah minimnya sinergi dan koordinasi antara KUA dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa di Kecamatan Pakat dalam melaksanakan program moderasi beragama secara efektif. Nah, dari identifikasi yang sudah ditentukan, maka kemudian ke tujuan yang pertama yaitu mengoptimalisasi tanggung jawab sebagai budaya kerja. Kemudian yang kedua, memberikan edukasi, sosialisasi, dan peningkatan pengawasan internal dalam upaya pencegahan ASN bermain judi online. Yang ketiga, memberikan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan tentang nilai-nilai kedisiplinan yang terkandung dalam pemakaian seragam yang rapi, seperti menciptakan citra positif dan menumbuhkan rasa hormat terhadap institusi serta melatih tanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu membentuk tim konseling yang terdiri dari beberapa guru dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian yang kelima adalah memberikan rekomendasi kebijakan dan program yang dapat memperkuat peran KUA dalam menerapkan modernisasi beragama. Nah, kemudian terdapat teknik pemecahan masalah. Di sini kami menggunakan metode USG untuk menentukan mana isu yang menjadi prioritas utama, di mana USG itu adalah urgency, seriousness, growth. Nah, di sini ada tabel kriteria dari metode USG dengan kriteria penilaian 1 sampai dengan 5. Nah, dari isu yang sudah kami tampilkan sebelumnya dengan metode USG diperoleh bahwasanya prioritas utama yaitu mengenai isu minimnya sinergi dan koordinasi antara KUA dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa di Kecamatan Pakat dalam melaksanakan program modernisasi beragama secara efektif. Nah, dari situ kemudian diperoleh rumusan isu strategis ya dengan menggunakan diagram fishbone. Nah, dari sini ditentukan berbagai faktor-faktor yang menentukan minimnya sinergi dan koordinasi antar KUA. Jadi bisa dilihat beragam faktor yang mempengaruhi isu tersebut. Ya, yang berikutnya terkait dengan gagasan solusi, ini terkait dengan cara untuk mengatasi permasalahan yang timbul di kantor KUA, tokoh adat, dan tokoh agama, serta pemerintah desa. Salah satunya yaitu pelatihan bersama untuk peningkatan kapasitas. Jadi di sini ada sekitar 8 ya terkait dengan solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan seperti tadi. Nah, yang terakhir yaitu mengenai intisari. Jadi bisa diperoleh apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan tersebut, dan terlebih untuk seorang ASN ya dalam mengatasi persoalan
yang seperti itu bisa dilakukan dengan memfasilitasi pertemuan rutin, menyusun program pelatihan bersama, dan membangun saluran komunikasi yang efektif untuk mempertemukan semua pihak dalam melaksanakan program modernisasi beragama. Nah, jadi memang dalam hal ini ASN juga perlu menjadi contoh atau figur dalam menerapkan prinsip-prinsip modernisasi beragama. Nah, sekiranya hal ini juga bisa memotivasi semua pihak untuk lebih aktif berkolaborasi demi tercapainya tujuan bersama dalam menjaga keharmonisan sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.